terlihat punya ambisi tetapi kemudian batal karena masalah APBN. Begitu banyak menteri yang berupaya untuk mengkoordinasikan secara teknis kebijakan yang akan datang, tapi mungkin melihat ada masalah dengan batas anggaran. Jadi sebetulnya kita mau coba mungkin memperhatikan per departemen atau per kementerian itu. Kan tetap Pak Prabowo menginginkan ada semacam inisiatif dari menteri-menteri itu, tapi selalu inisiatif untuk mengajukan proposal pembangunan kan batasnya adalah APBN. Dan kalau kita tunggu misalnya bagaimana APBN itu bisa sehat, sementara beban utang yang digantungkan oleh Presiden Jokowi pada Presiden Prabowo itu mungkin 500 atau 600 triliun tahun depan hutangnya mesti dibayar, cicilan hutangnya kan. Jadi tetap kita mau lihat dari awal apa yang memungkinkan kita optimis, apa yang memungkinkan kita berpikir bahwa kabinet ini akan kompak, apa yang memungkinkan kita menduga bahwa tidak akan ada krisis global yang kemudian pinggiran-pinggirannya itu tiba di Indonesia tuh. Karena tetap kesulitan kita adalah memberi sinyal pada luar negeri bahwa ini negara yang stabil, ini negara yang demokratis, ini negara yang ramah lingkungan, ini negara yang peduli pada rakyat, dan itu yang akan dipamerkan atau didiplomasikan oleh Pak Prabowo, saya kira, karena pasti dia mesti melakukan perjalanan politik pertama kan ke luar negeri, dan untuk mendorong persahabatan yang dia udah pastikan Global South ini melalui BRICS misalnya, dan itu akan jadi kontroversi lagi. Kenapa Indonesia harusnya masuk di BRICS? Kenapa tidak ikut bloknya Amerika, OECD misalnya, negara-negara barat? Ya tentu mesti diterangkan bahwa ya sangat mungkin BRICS itu lebih mudah untuk menerima Indonesia karena aturan-aturan yang lebih rigid di OECD itu memungkinkan kita sulit untuk jadi partner yang strategis di situ. Jadi sekali lagi perjalanan Pak Prabowo nanti itu juga memerlukan ulasan yang tepat oleh para analis supaya kita bisa lihat dari awal arah politik Pak Prabowo dalam bidang ekonomi ada bergabung dengan BRICS dengan konsekuensi ABCD dan dengan parameter-parameter yang mungkin akan mencengangkan kita, karena kita tahu bahwa BRICS itu semacam simbol dari perlawanan terhadap dominasi kapitalisme. Tetapi juga di dalam BRICS aturan-aturan yang sifatnya rigid itu seringkali tidak bisa dijadikan ukuran bersama tuh, karena kepentingan yang terlalu bervariasi di antara negara-negara anggotanya. Dan itu yang mungkin akan jadi tinjauan ulang. Tapi kita balik lagi pada tema tadi bahwa Ibu Mega tentu mengetahui apa sebetulnya arah politik ini dan mengetahui bagaimana Presiden Jokowi masih berupaya untuk cawe-cawe untuk menyelamatkan dinasti dia. Jadi karena pengetahuan Ibu Mega dia diintai. Tapi kita tahu bahwa Ibu Mega selalu mampu untuk mengatasi tekanan politik.